Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya semua kalian? Baik ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nanti ketua kelas memimpin doanya ya. Doanya dalam hati aja. Silakan untuk ketua kelas memimpin. Sudah siap, bro? Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat apa berangkat semua? Ada. Siapa? Bagas sakit atau izin? Sakit ya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Rekayasa prom untuk kreasi konten. Nah, sebelumnya kita belajar apa kemarin? Pengumpulan data, pembersihan data, pre-processing, pembagian dataset, pelatihan model, evaluasi model, dan implementasi. Implementasi itu adalah proses apa? Cara kerja kecerdasan artifisial ya. Oke. Nah, nanti saya akan menyampaikan dulu materinya tentang rekayasa prom untuk kreasi konten ya. Sebelum memulai, biar lebih semangat lagi ya, kita melakukan ice breaking sebentar ya. Nah, nanti kalian seperti biasa ya, ice breakingnya masih ingat ya? Masih apa enggak? Masih ya? Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Oke ya, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah siap semua? Untuk belajar hari ini? Siap ya? Oke. Tepuk tangan kalian semuanya dulu. Nah, nanti saya akan menyampaikan dulu materinya. Nah, ini tentang rekayasa prom untuk kreasi konten ya. Maksudnya ada yang bisa menjelaskan ya, prom itu apa? Prom. Kalian sering memakai prom? Sebuah instruksi, ya benar. Sebuah perintah. Terus apa lagi? Kumpulan kata ya. Tujuannya prom kita itu apa? Mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan ya, atau yang lainnya ya. Terus nah, ini sebelum itu kesepakatan di ruang lab ya. Ada 6 ya, ada 6 poin yang harus kalian perhatikan ya, seperti biasa. Yang pertama itu apa? Menjaga kebersihan. Terus tidak menginstal software tanpa izin ya. Terus ada apa lagi? Melapor kerusakan ya. Menggunakan peralatan menjaga ketenangan. Terus yang terakhir, tidak makan atau minum di
lab ya. Oke. Terus nah, tujuan pembelajaran pertemuan hari ini itu yang pertama, kita atau kalian itu harus memahami dasar rekayasa prom ya. Terus yang kedua, kita belajar menyusun prom konten efektif ya. Terus yang ketiga, mengevaluasi output AI ya. Yang terakhir apa? Mengaplikasikan prinsip prompting ya. Terus selanjutnya ada, nah tadi ada tujuan pembelajaran. Nah terus di akhir itu harus ada capaian pembelajarannya. Yang dicapai apa? Yang pertama itu mengetahui konsep dasar tadi ya, merumuskan prompt yang efektif, mengevaluasi output AI, terus yang kemudian mengaplikasikan prinsip bertanggung jawab ya. Nah ini ada 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan KA? Ini ada pilihannya A, B, C, dan D. Menurut kalian itu yang mana jawabannya? Yang? Ya Mas Rafael? Jawabannya B. B ya? Betul apa enggak? Betul. Betul ya? Karena apa? KA teknologi untuk mempercepat jaringan internet iya apa bukan? Bukan ya? Kalau C alat untuk menyambungkan kabel jaringan iya apa bukan? Bukan ya? Kalau D teknologi komunikasi jarak jauh iya apa bukan? Nah kalau B sistem komputer yang mampu belajar dan mengambil keputusan. Berarti iya ya. Berarti jawabannya yang B ya. Oke. Terus nomor 2 ada yang bisa jawabnya nomor 2? Sebutkan contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalian sering pakai loh. Contohnya apa? Sebutkan contohnya apa? Mungkin apa? Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya contohkan Kompas digital. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Kompas digital. Terus jawab aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ya. Salah nggak apa-apa, ya. Jawab aja nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu aja nggak apa-apa, satu aja, ya. Apa? Ya tadi kan Kompas digital. Terus apalagi? Apa? Pengenal otomatis di HP kan. Ya, pengenal otomatis bisa. Oke, ada lagi nggak yang mau mencontohkan? Nggak ada. Terus ini nomor 3, bagaimana menurut peran prom saat berinteraksi dengan AI generatif? Gimana? Jawab. Ya? Untuk peran prom saat berinteraksi dengan AI generatif, prom tersebut dia memberikan perintah supaya AI tersebut dapat menghasilkan gambar maupun video sesuai keinginan dari pengguna itu sendiri. Oke, bagus ya jawabannya ya. Nah, kita ada pretest dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Pretestnya nanti semacam kuis ya. Kuisnya ada 10 soal pilihan ganda. Kalian bisa mengerjakan menggunakan komputer atau HP dan ada koneksi internetnya ya. Nah nanti kalian bisa buka komputernya sekarang. Kalian ketikkan di Google-nya itu zip quiz ya. Zip quiz, kemudian join kodenya. Kodenya itu 62G
Join ya, join my atau enter with kode ya, enter with kode ya. Zip quiz diketikkan aja, terus diklik di Google. Nah, masukkan kodenya itu di atas ya. Gak apa-apa. Nah, pilih enter with kode ya, enter with kode. Nah, masukkan kodenya 625616 ya. 625616 ya. Udah masuk semua? Belum. Nah, nanti ada 10 soal ya, 10 soal pilihan ganda. Nah, nanti itu pakainya kita zip quiz. Nah, game kuisnya itu seperti labirin ya. Seperti labirin. Nah, nanti kalian cari jalan yang terbaik supaya sampai finish ya. Nah, setiap jalan itu ada rintangannya. Rintangannya itu ada sebuah pertanyaan. Nah, itu kalian yang harus jawab ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Untuk namanya bisa diubah, diklik profil ya. Waduh. Nah. Nanti di sini saya bisa memantau hasil jawaban kalian, ya. Benar berapa, salah berapa, ya. Ada yang udah sampai finish? Belum? Oh, udah ada, ramai ya? Kalau siapa tahu aku minta dong siapa. Oke ya.
Nah, di sini kita bisa melihat peringkat ya, peringkat dari jawaban kalian. Ya. Ini peringkat pertama ada Crow Argantara. Crow siapa itu? Crow Ahmad. Crow Ahmad. Wow. Siapa itu? Sudah selesai ya? Sudah? Sudah selesai, Pak. Oke, udah selesai ya? Udah selesai semua ya? Udah ya? Oke. Kita lihat yang peringkat pertama ada Ahmad ya. Ahmad, Argantara, Devara ya. Terus ini berubah jadi Farhan ya. Peringkat pertama ada Farhan ya. Aduh, selesai kepala. So ya, setelah lihat jawaban dari kalian, ya cukup banyak yang sudah mengenal tentang prom ya, dari berdasarkan apa soal pilihan ganda tadi ya. Udah selesai semua ya, kalian bisa tutup sebentar. Kita lanjut dulu materinya ya. Nah ini mengenali unsur pembentuk prom ya untuk KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif ya. Kita akan belajar pengertiannya atau definisi dari KA, kemudian model generatifnya, data latih, peran prom dan evaluasi dan etika ya. Terus konsep dasar dan peran prom atau KA generatif. AI bisa menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau musik berdasarkan data yang telah kita pelajari. Kalau musik, kita AI-nya pakai apa biasanya? Kalau kita buat musik, Suno AI ya. Kalau gambar kalian biasanya memakai apa? Pakai ChatGPT, Gemini, terus apalagi
VO2 ya, atau DALE kan bisa ya. Terus peran dan fungsi PROM. PROM adalah instruksi atau masukan yang diberikan kepada AI generatif. Untuk apa? Untuk membantu proses kreasi konten ya. Contohnya ini ya, kompas untuk memastikan output sesuai dengan tujuan pengguna ya. Nah, di dalam unsur-unsur PROM yang efektif itu ada 4 poin. Yang pertama apa? Kejelasan ya. Yang kedua ada batasan. Ketiga ada konteks ya. Nah, yang terakhir itu contohnya ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini strategi penyusunan PROM. Ada zero shoot prompting dan few shoot prompting. Ada yang tahu zero shoot prompting itu apa? Zero shoot memberikan prompt tanpa contoh ya, atau mengandalkan pemahaman AI ya. Kalau few shoot apa? Few shoot menyertakan beberapa contoh ya dalam prompt untuk membantu AI ya, agar lebih apa? Lebih akurat ya. Terus, nah dalam analisis dan evaluasi outputnya itu ada beberapa proses. Ada proses analisis output dan iterasi dan revisi prompt ya. Terus selanjutnya, dalam kecerdasan artifisial dalam konteks pembelajaran modern itu yang pertama itu kita harus berpikir kritis ya. Yang kedua personal trainer, yang ketiga integrasi AI. Terus yang keempat anti ketergantungan ya. Nah, ini prinsip dasar prompting yang sehat. Yang pertama itu seperti tadi ya, berpikir kritis, AI sebagai personal trainer. Terus yang ketiga menghindari jebakan ketergantungan ya. Terus ini untuk mengkreasi konten KA ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ide. Kalian harus menemukan ide dulu sebelum apa melakukan prompting ya, ide dan riset ya. Yang kedua ada desain prompt. Terus yang ketiga ada integrasi alat. Yang terakhir ada etika dan mereview ya. Terus selanjutnya, nah dalam langkah-langkah kreasi konten AI itu ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama apa? Dasar-dasar kreasi konten. Yang kedua pengembangan ide dan kreativitas. Yang ketiga teknik perancangan prompt. Yang keempat integrasi dalam proyek nyata. Yang terakhir ada pertimbangan etika. Nah, ini saya contohkan ya beberapa hasil kemarin ya dengan memanfaatkan VO3 ya. Yang saya gunakan promptnya ini ya, prompt yang saya gunakan dinosaurus untuk Idul Adha. Saya prompt terus melalui Gemini ya, VO3. Terus yang saya hasilkan videonya itu seperti ini ya. Ini contohnya ya. Terus ada 2 contoh lagi ya. Kemarin ada 3 yang prompt saya lakukan, ada babak-babak terbang dan dikejar kuntilanak ya. Ini contohnya sebentar. Nah ini ya. Ini yang kedua, terus ini yang ketiga.
Ya. Ini contohnya ya. Nah nanti kalian berkelompok ya, nanti berkelompok, coba ya, coba buat video konten digital ya. Nah nanti temanya berbeda-beda setiap kelompok. Kelompok 1 perakitan komputer, kelompok 2 fiber optik, kelompok 3 desain grafis, kelompok 4 tentang coding ya. Nanti kalian coba secara berkelompok diskusikan hasilnya ya, cara prompting yang benar bagaimana ya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan ya. Terus ini ya, temanya ada 4, komputer, fiber optik, desain grafis dan coding ya. Nah nanti yang kalian catat itu yang pertama promptnya ya, promptnya ditulis ya. Terus buat presentasinya ya, buat presentasinya. Terus nanti ada lembar LKPD, nanti saya bagikan, setiap kelompok dapat masing-masing LKPD ya. Terus kalau sudah selesai hasilnya nanti diupload di Google Drive ya. Nanti ketua kelompok bisa menguploadnya ya. Oke. Nah ini saya bagikan dulu kelompoknya. Nih. 1, 3. Itu ya, kalian bisa memanfaatkan tool-toolnya. Kalian bermanfaat ini ya, ChatGPT atau PicsArt ya. Oke ya. Nah itu jangan lupa dikasih nama anggota kelompok, kelompoknya siapa saja, sama kelas dan itu yang terakhir sama tanggal ya, tanggalnya jangan lupa ditulis. Oke ya. Ada pertanyaan apa tidak sebelum kalian mengerjakan berdiskusi? Belum ya? Oke, silakan kalian bisa dikerjakan dulu ya. Coba membuat prompt yang bagus, nanti hasilnya dipresentasikan ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Diskusikan secara berkelompok ya. Yang tadi kuisnya bisa di close ya, yang tadi kuisnya tadi bisa di close dulu ya, di close dulu nggak apa-apa ya. Nanti ada kuis lagi di akhir pembelajaran ya. Oke ya, silakan dibagi ya, ada yang membuat promptnya, menyusun promptnya ya, terus buat presentasinya tuh ya. Silakan dibagi kelompoknya ya, silakan berkelompok ya. Bentar lagi, Bapak mau tanya Pak Ustaz, boleh apa ini? Gimana? Iya, ditulis aja. Output nya tulis kayak gimana? Iya, outputnya hasilnya bagaimana? Ya. Misal ternyata kurang bagus gitu. Iya, singkat aja nggak apa-apa.
Ya. Bisa dibagi ya, ada yang membuat prompt di ChatGPT, bisa dibuka ChatGPT-nya, terus mungkin pakai Gemini, Gemini-nya dibuka itu, ya. Gemini. Itu presentasinya dibuat, ya. Sepuluh menit lagi ya, bisa selesai ya. Bisa ya. Oke. Nanti mungkin kelompok 1 dulu yang maju, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Ya. Gimana kelompoknya Rafael? Gimana? Gimana? Hasilnya? Hasilnya seperti apa gitu? Nah kayak gitu. Ya, ditulis saja. Ya. Sudah diupload? Sudah ya? Sudah ya? Ya. Nanti kalau sudah kalian presentasikan ya dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya.
Ini kelompok satu dulu atau kelompok yang lain? Satu dulu ya. Urut ya. Urut. Oke, silakan kelompok satu maju ke depan ya. Udah siap nih. Ya. Biasa. Dipegang aja nggak apa-apa. Ini dia langsung gitu. Iya udah langsung merekam ya. Ini pakai ini nggak bisa pakai mas ya. Iya ini aja. Ini sama ini ya. Bisa. Tuh. Sama orangnya. Gimana nih? Pasang di sini aja. Pasang. Oke. Sebelum ditin ke sini yang kecil. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari pertama yaitu saya. Nama saya adalah Ahmad Sauki Hidayat. Saya Farhana Desa Putra. Saya Naila Syarifah Putri. Saya Cynthia Mukaromah. Saya Rina Junita. Saya Salwa Nur Latifah. Saya Salsa Nur Azizah. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan definisi codingan atau definition of coding. Coding atau pemrograman adalah proses penulisan, menguji, dan memelihara kode sumber dari program komputer. Kode ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Codingan adalah bahasa yang kita gunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar bisa melakukan tugas tertentu. Definisi AI atau definition of AI. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. AI dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti AI dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, mengenali gambar, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada sistem AI, terutama yang berbasis model bahasa. Prompt digunakan untuk memandu AI agar menghasilkan respon atau output yang spesifik. Contoh, buatlah puisi tentang hujan atau deskripsikan sebuah kota di masa depan. Zero shot learning adalah kemampuan model AI untuk melakukan tugas yang belum pernah dilatih sebelumnya. Model ini bisa merespon instruksi atau pertanyaan tanpa perlu melihat contoh spesifik. Contoh, Anda meminta AI untuk membuat gambar naga yang belum pernah ia lihat, dan AI bisa melakukan hanya berdasarkan deskripsi Anda.
View short learning adalah metode di mana metode AI dilatih dengan sejumlah kecil contoh untuk bisa melakukan tugas baru. Berbeda dengan zero shot, model ini memerlukan beberapa contoh spesifik, biasanya 1-5 contoh untuk memahami tugas. Contoh, Anda memberikan 2 atau 3 kalimat yang ingin Anda terjemahkan dalam gaya. Alat yang digunakan kami adalah AI Gemini VO3 dan Pipit AI. Cara membuat video AI adalah dengan cara pilih platform atau tools AI, lalu gunakan platform seperti VO3, Synthesis AI, atau Pipit AI. Lalu siapkan materi, siapkan teks, gambar, atau skrip yang ingin Anda gunakan. Lalu buat konten, masukkan materi Anda ke dalam platform AI. Lalu sesuaikan dan render, atur detail seperti suara, avatar, atau gaya visual, lalu hasilkan video. Hasil prompt zero shot dan view shot. Hasil prompt zero shot dan view shot dalam bentuk gambar. Ini adalah contoh prompt zero shot dan view shot. Kesimpulan, kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Fungsinya bukan untuk menggantikan, tapi membantu manusia dengan mengotomatisasi tugas dan menganalisis data besar. AI terus berkembang, memungkinkan mesin beradaptasi dengan tugas baru melalui metode seperti zero shot dan view shot learning. Intinya, AI adalah alat revolusioner yang dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi baru, asalkan digunakan secara bijak. Thank you. Hasilnya bisa diputarkan dulu ya, hasilnya. Hasilnya kan tadi sudah dikirim ya. Ini ya. Baik, sampai sudah datang you. Hari ini kita akan mengkaji market komputer dari nol. Mari kita mulai dengan komponen yang sudah disiapkan. Di pertama, pasang prosesor dan motherboard. Pastikan fix the charger dengan socket dan jangan dipasang. Selanjutnya, pasang terkait dengan menekan 3 terdengar bunyi klik. Pastikan klik pengunci kunci sempurna. Sekarang pasang motherboard ke dalam casing, gunakan stand dan sambung dengan fuse. Iya, hasilnya aja. Power sensor dan front panel. Manajemen kabel yang baik untuk airflow. Pasang kartu grafis ke slot PCI. Pastikan terkunci dengan baik kabel power terpasang. Saatnya tes pertama, tekan tombol power dan lihat apakah semua komponen terdeteksi dengan benar. Berhasil, komputer menyala dan semua komponen terdeteksi. Proses perakitan selesai dengan sempurna. Oke. Baik, sebelum kami akhiri, apakah dari kelompok lain ada sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan? Enggak, ada. Ya silakan Bildan. Oke, apa? Apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat video AI tersebut? Baik, untuk yang ditampilkan tadi di sebuah layar, itu saya buat menggunakan Pipit AI. Untuk alasannya, karena di Pipit AI, video yang di-upload bisa sampai 1 menit. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang lain? Oke.
Bagaimana cara Anda menemukan formula yang tepat untuk membuat video AI tersebut? Untuk menemukan formula yang tepat membuat video AI tersebut, saya memerlukan setidaknya 6 kali percobaan hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu saja. Oke, cukup ya, cukup ya. Oke, silakan ditutup ya. Oke. Baiklah, kami akhiri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu, berikan aplaus dulu. Ya. Oke, berarti selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2. Udah tempat sialan. Dipegang aja nggak Bapak? Iya Pak? Dipegang aja kayak gitu. Kelompok 2 ya. Sudah bisa saya mulai? Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait rekayasa prompt untuk kreasi konten. Pertama-tama mungkin perkenalan dulu, mulai dari saya sebagai pembawa bicara, Devara Akbar Nurmaidias. Saya Intan Nur Aini. Saya Vildan Saputra. Saya Cahya Krotel Aini. Saya Lulu Amelia. Saya Farah Nusafria. Saya Hizal Usmana Safira. Sekian itu saja anggota-anggota kami. Totalnya ada 8. Materi akan dibawakan oleh Kak Cahya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian coding. Coding adalah proses menulis, menyusun, dan menginstruksikan komputer menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Dengan kata lain, coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer melalui barisan kode atau sintaks. Pengertian KA. Kecerdasan AI adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada sistem AI untuk menghasilkan respons. Zero shot, kemampuan model AI untuk melakukan tugas tanpa pernah dilatih secara spesifik untuk tugas tersebut. Model zero shot dapat menggeneralisasi pengetahuan yang telah dipelajari untuk menangani tugas baru. Few shot, kemampuan model AI untuk melakukan tugas dengan hanya diberikan sedikit contoh data pelatihan. Model few shot dapat belajar dari contoh yang terbatas dan menggeneralisasi pengetahuan untuk menangani tugas yang serupa. Alat yang digunakan untuk membuat video AI. Deep learning atau framework seperti TensorFlow, PyTorch atau Keras. Library khusus seperti OpenCV, MoviesP atau VVMPeg. Model generatif seperti generatif adversarial network atau GANs atau variational autoencoders, bias, dan cara membuat video AI. Pilih model AI yang sesuai, misalnya model generatif atau model pengenalan objek. Siapkan data
siapkan data. Silakan dilanjut. Siapkan data pelatihan yang relevan, misalnya video atau gambar. Lebih model AI menggunakan data pelatihan. Gunakan model AI untuk menghasilkan video baru atau mengedit video yang sudah ada. Evaluasi hasil dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Zero shoot. Buatkan video dengan 4 shoot, masing-masing shoot berdurasi. Oke, mungkin ini hasil from zero shoot dan view shoot-nya bisa dilihat hampir nggak ada bedanya, cuma view shoot itu lebih panjang dan ringkas harusnya. Soalnya zero shoot masih berantakan. Mulai dari mana format videonya seperti apa atau ingin seperti apa materi video disampaikan itu masih belum tertata dan belum teridentifikasi. Belum ada identitasnya. Lanjut. Kayaknya hasil salah satu cuplikan dari zero shoot dan view shoot. Di sini yang ingin saya tegaskan dulu sebelum video yang ditampilkan di zero shoot, Fusion Splicer yang jadi materi utama saya di FMO itu tidak akurat dengan di dunia data. Orang tokoh atau karakter di situ di zero shoot melihat ke arah yang seharusnya tidak dilihat, bukan arah mesinnya. Sedangkan di view shoot, Fusion Splicer lebih ditekankan menjadi lebih realistis sesuai dunia nyata. Oke, lanjut. Kesimpulan, Artificial Intelligence adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan mesin melakukan tugas kognitif layaknya manusia. Manfaatnya mencakup otomatisasi, efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup. Namun diimbangi oleh resiko seperti bias, privasi, pengangguran, dan misinformasi. Oleh karena itu, pendekatan etis, XAI dan regulasi menjadi kunci agar AI berkembang dengan tanggung jawab dan manfaat maksimal. Oke, sesi presentasi cukup sekian saja. Mungkinkah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok-kelompok lain? Silakan. Hasilnya ditampilkan dulu hasilnya. Oh iya, hasilnya ya. Ditampilkan. Maaf. Hasilnya ditampilkan. Kalian kok yang Dora hasil view shoot aja. Yang mana? View shoot aja kan? Yang ini view shoot benar? Ya. Oh iya, ini. Oke, begini hasil dari view shootnya. Hari ini kita bakal belajar for splicing fiber. Jadi bareng-bareng. Lihat. Hari ini kita bakal belajar for splicing fiber. Jadi bareng-bareng ya. Maka pertama, kita buat dulu kabel echo ini dengan ukuran linear formnya nggak besar. Sekarang masuk ke scene splicer. Tonton dulu ya, mohon ditonton dulu. Oke. Cukup singkat karena memang prompting kalau tadi memperhatikan hanya sampai 25 detik. Itu kita menggunakan software yang gratis, benar-benar gratis. Iyalah, gratis. Dan tadi yang saya sebutkan dari presentasi adalah alatnya Fusion Splicer yang benar-benar mirip dengan di dunia nyata. Oke, setnya buka sesi tanya jawab, silahkan. Satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Satu aja. Berapa biaya yang kalian keluarkan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Nah, saya kan baru bilang gratis hanya untuk videonya saja, tapi belum tentu semua biaya operasionalnya. Kalau untuk tugasnya hanya menggunakan biaya keringat kita saja. Oke, selesai. Artinya emang benar-benar gratis keringat kita, entah itu memeras dari otak atau tenaga saat ngetik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, nggak apa-apa sih. Oke, cukup ya. Oh, cukup. Ya. Oke, Ya, silakan ditutup kelompok 2.
Kayak mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Tadi ada kesalahannya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ya dong lah. Ikhlas kan? Ikhlas. Saya Deva Rakbarul Media selaku ketua kelompok akan mewakili ucapan salam kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 3. Pertanyaannya jadi sia-sia sih, udah ada 3 ini dagelan lebih gitu ya. Iya. Nanti cukup 1 atau 2 pertanyaan aja nggak apa-apa ya. Ini tuh lah kamu. Harganya apa? Harganya dulu. Ini Bisa saya mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 4, saya ketua kelompok ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Andika Ransya. Saya Ivan Adi Prasetyo. Saya Rian Fatur Fadilan. Saya Rizky Saskia. Saya Revalina Purnamasari. Saya Bunga Sri Rahayu. Saya Selika Adisti Satya. Berdirinya kami di sini karena kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tema desain grafis. Ya. Pengertian coding. Coding adalah proses menulis instruksi kode yang dapat dipahami oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu, seperti membuat aplikasi atau situs web. Proses ini menggunakan bahasa pemrograman yang kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi bahasa mesin. Kode biner 0 dan 1. Singkatnya, coding adalah cara manusia berbicara dengan komputer agar komputer tahu apa yang harus dilakukan. Pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang menggunakan komputer dan mesin mensimulasikan kemampuan intelektual manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI dirancang agar mesin dapat belajar dari data dan pengalaman sehingga mampu mengenali pola, membuat prediksi, menanggap bahasa, dan bahkan menciptakan konten baru yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan melakukan tugas-tugas kompleks secara otomatis. Prompt adalah ilustrasi atau perintah yang kita berikan kepada sistem AI, terutama yang berisi model bahasa. Prompt digunakan untuk memandu AI agar menghasilkan respon atau output yang spesifik. Pengertian zero shot. Zero shot adalah kemampuan model kecerdasan buatan AI untuk melakukan tugas atau mengklarifikasi objek baru yang belum pernah dilihat atau dilatihkan secara eksplisit sebelumnya, hanya dengan mengandalkan pengetahuan umum yang telah dimilikinya. Teknik ini bergantung pada pemahaman model terhadap instruksi dalam prompting atau pengetahuan yang sudah ada dalam learning untuk menghasilkan respon yang tepat tanpa memerlukan contoh atau data tambahan untuk tugas baru tersebut. Pengertian view-shoot. View-shoot atau view-shoot learning adalah konsep dalam kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin di mana model dilatih untuk belajar dari sejumlah kecil contoh data pelatihan, biasanya antara 1 hingga 10 contoh per kelas untuk melakukan tugas tertentu secara akurat.
Baik, untuk alat yang digunakan bisa dilihat dari layar ya, yaitu sudah pasti kita menggunakan AI dan juga alat-alatnya yaitu ChatGPT dan Gemini AI VO3. Cara membuat video AI, pilih platform atau tools AI, gunakan platform seperti VO3. Lalu kami menyiapkan materi, yaitu sebagai siapkan teks, gambar atau skripsi yang lain. Lalu masukkan materi Anda ke dalam platform AI, sesuaikan dan render, atur detail seperti suara, avatar atau gaya visual, lalu hasilkan video. Oke, skip. Untuk rekayasa promnya bisa dilihat sendiri dari layar proyektor ya. Seperti itulah contoh yang sudah kami buat. Kurang lebih ada 5 adegan. Ya, nah, untuk hasil prom zero shoot seperti ini ya. Kami mencoba 5 kali untuk menghasilkan video yang sempurna. Oke, kesimpulannya masa depan AI adalah perpaduan antara kemungkinan tak terbatas dan tantangan yang kompleks. AI yang semakin cerdas memiliki potensi untuk merubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan dunia. Namun tantangan etika seperti bias dan privasi, dilema kebijakan dan hukum, seperti kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan AI yang menghadirkan isu-isu yang harus dipecahkan. Mungkin untuk materi PPT dari kelompok kami cukup sampai situ. Terima kasih. Dan bisa kami lanjutkan dengan video AI-nya. Video AI. Yang mana? Iya Pak. Ya, selamat menonton. Selamat menonton. Perkenalan dulu ya. Di sini saya akan memberikan contoh desain grafis sederhana yang masuk ke seperti ini contoh tampilan desain grafis poster digital sederhana ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti inilah tampilan aplikasi Canva, yaitu aplikasi desain grafis sederhana. Ini merupakan aplikasi yang bisa menjadi awal kalian untuk belajar desain grafis. Baiklah teman-teman, seperti inilah tampilan fitur dari aplikasi desain grafis pada aplikasi Canva. Kurang lebih seperti inilah tampilan fitur-fitur yang tersedia. Sekian materi dengan tema desain grafis untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Oke, seperti itulah video AI yang kelompok kami buat. Untuk sesi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Wildan. Apa saja yang kalian gunakan untuk membuat video AI tersebut? Maaf, bisa diulangin lagi pertanyaannya? Apa saja kendala dalam pembuatan perusahaan membuat video AI? Kendalanya salah satunya adalah tentunya kami kesulitan memikirkan adegan dalam AI dan juga kebingungan dalam memasukkan bahasa-bahasa AI. Ya seperti itu kurang lebihnya. Gimana, Wildan? Ya, oke. Cukup ya, oke. Silakan ditutup untuk kelompok 3. Oke, cukup sekian dari kelompok 3 tentang tema desain grafis. Saya ketua kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini magnet ya, Pak? Iya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4 ya. Gimana itu? Ini ngomongnya gimana? Langsung ngomong aja.
Baik, pakai ini ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya pengen ucapkan yaitu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami di sini bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rekayasa Prom untuk kreasi konten dengan tema yaitu coding. Nah, sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadhani Wahyu Alif. Nama saya Ayu Indah Dewi Lestari. Nama saya Farhatun Nafisah. Saya Fani Dwi Yulian. Saya Fristian Ningsih. Saya Nur Hidayah. Saya Ragil Gunawan. Nah, itu anggota kelompok kami. Semoga nanti penyampaian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita bisa mulai materinya. Wadah Kak Indah, kami bersilakan. Pengertian coding. Coding adalah proses menuliskan instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Pengertian kecerdasan buatan AI. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Contoh penerapan: chatbot, rekomendasi film, pengenalan wajah, self-driving car. Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan ke AI agar menghasilkan jawaban atau output sesuai kebutuhan. Contoh prompt: tuliskan cerita tentang persahabatan kucing dan anjing. Pengertian zero shot and few shot. AI bisa menjawab meskipun tidak diberikan contoh sebelumnya. AI diberikan beberapa contoh agar lebih tepat menghasilkan jawaban. Alat yang digunakan: 1. ChatGPT untuk teks dan prompt, Gemini View 3 untuk membuat video AI, 3. CapCut, 4. Canva. 6. Cara membuat video AI: menentukan ide video, menuliskan prompt, memasukkan prompt ke aplikasi pembuatan video AI, menyesuaikan gambar, suara, dan teks, mengekspor hasil video. Hasil prompt zero shot dan few shot. Zero shot hasilnya cepat tapi kadang kurang sesuai konteks. Few shot lebih cepat dan sesuai keinginan karena ada contoh panduan. Hasil video dari prompt. Video yang dihasilkan sesuai perintah prompt. Bisa berupa animasi, video, dan narasi atau video presentasi otomatis. Nah, kita bisa lihat bersama-sama untuk hasil prompt yang zero shot, terus next. Dan dibandingkan dengan hasil prompt dalam bentuk few shot. Nah, kita bisa lihat untuk zero shot itu promptnya tidak terlalu banyak, dan yang few shot karena kita menggunakan software Gemini VO3 yang cuma bisa mengenerate dalam 8 detik videonya. Nah, dalam satu prompt tersebut dipecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu detail umum video yang mencakup seperti durasi video atau berbentuk animasi apa nanti video yang di-generate seperti 3D animasi atau realistik. Untuk bagian kedua yaitu mencakup tokoh-tokoh yang ada di dalam video, dan bagian yang ketiga mencakup tentang detail adegan. Nah, hasil video nanti bakal berdurasi 32 detik, ya berarti ada 4 prompt yang harus dikirim ke AI agar bisa mengenerate selama 32 detik. Next. Kesimpulan, coding adalah dasar pembuatan teknologi termasuk AI. AI bekerja dengan bantuan prompt, teknik zero shot dan few shot membantu AI memahami perintah. Dengan alat yang tepat, prompt bisa diubah menjadi video otomatis.
AI mempermudah pembuatan konten kreatif tanpa harus menguasai coding secara mendalam. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kita bisa lihat dulu bersama-sama untuk hasil dari ViewShoot-nya. Video AI-nya seperti apa. Aku pengen fail. Motivasi dari Aaron. Oke, kalimat motivasi. Nah, itu hasil video dari generatnya VO3. Nah, sebelum kami tutup, adakah ingin yang bertanya? Baik. Nah, untuk aplikasi sih bukan. Kita cuma butuh software-nya aja. Kita bisa pakai Chrome-nya, masuk ke ChatGPT. Kita bikin skripnya dulu. Setelah kita udah menemukan skrip yang sesuai, kita bisa generate melalui Gemini VO3. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Cukup. Silakan kelompok 4. Ya, mungkin itu saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah maju, sudah menampilkan hasilnya. Bagus semua ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bagus banget ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nah ini ada asesmen akhir ya, asesmen pembelajaran akhir. Kalian bisa mengerjakan lagi di komputer ya. Nanti kalian bisa buka nih gamekit.com/join ya. Kodenya 15017. gamekit.com/join ya. Nanti ada 10 pertanyaan. Nah, ini sebuah itu ya, game ya, game kuis. Nanti bisa diselesaikan setiap levelnya. Jadi nanti menyelesaikan misinya itu, kalau kalian kehabisan energi, kalian itu menjawab pertanyaan ya. Nah, menjawab pertanyaannya itu ada berada di pojok kiri bawah ya. Gimana? Hah? Kodenya masukkan lagi, kodenya masukkan lagi, di refresh lagi. Kita nunggu yang lain masuk dulu ya. Kalau udah masuk semua, kita start gamenya ya.
Udah ya, udah masuk semua. Kalian bisa menyelesaikan misinya sampai finish ya. Nanti setiap level dilaksanakan. Nanti kalau kehabisan energi, kalian itu menjawab pertanyaan ya. Kalau benar akan mendapatkan 1000 energi ya. Saya klik start ya. Nah itu ada muncul low energi. Kalian bisa menambahkan energinya melalui menjawab answer question di pojok kiri bawah ya. Di refresh coba, di refresh. Nah itu. Masukkan lagi kodenya. Ya kalau misal energinya habis, menjawab pertanyaan ya dengan cara klik answer question di pojok kiri bawah ya. Nah kalau muncul low energi, kalian bisa menambahkan energinya melalui menjawab pertanyaan. Nah pertanyaannya benar akan energinya bertambah ya. Setiap pertanyaan benar ada 1000 poin ya, atau 1000 energi ya. Nah itu double jump berarti klik 2 kali atas itu loh. Dua kali atas, 2 kali atas. 2 kali atas sama panah kanan. Kerjanya 2 kali. Gimana? Iya kan karena ada 10 pertanyaan aja. Nggak apa-apa.
Oh, soalnya benar-benar terus ya. Nah ini ya. Posisi pertama Ipan terus TLS siapa tuh? Farhan. Ya pun saya ngerjain kalau saya jalan udah sering. Malu orang Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Kita end game dulu ya. Oke ya. Oke ya. Tadi yang peringkat pertama ada Ipan, terus ada Farhan ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita refleksi pembelajaran sebentar ya. Tadi kita belajar tentang apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja tadi? AI ya. Kita belajar cara menyusun prompt, teknik zero shoot dan few shoot ya. Nah, terus sebelum kita berdoa untuk pulang, kita alangkah baiknya menutup dulu ya, atau mematikan dulu komputernya masing-masing ya. Oke, silakan dimatikan dulu komputernya masing-masing. Oke, sudah dimatikan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Oke. Sebelum untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar namanya pemrograman KA ya. Kita belajar mengcoding itu ya, latihan coding untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Kita ya, kalian udah tahu semua ya tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten ya, sudah ya. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa untuk pulang. Ya, silakan Rafael. Duduk siap bro. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.